Kasus kali ini adalah sebuah kasus dengan kelainan yang dirujuk pada area leher bayi, di mana kita melihat ada suatu keanehan pada bagian leher, di mana leher bayi ini terlihat menggelembung, terisi oleh jaringan-jaringan kistik. Pertama, kita sendiri memperhatikan apakah bagian leher ini terlihat adanya pembuluh darah yang mengisi pada area rahang bawah. Ternyata di sini kita tidak melihat adanya pembuluh darah, sehingga bisa dipastikan struktur ini kita kesankan sebagai struktur yang jinak. Bayi sendiri tampak aktif bergerak. Di sini kita memperhatikan seolah-olah bayi ini lehernya menggandul, membesar. Tampak bayi langsung bergerak menjauh saat kita mencoba menangkap dan kita amati. Sekali lagi kita coba melakukan rekonstruksi gambar. Jadi di sini kita melihat struktur pada leher yang menggelembung, menyerupai gambaran seperti katak atau kodok yang sedang meniup ya. Nah, ini adalah struktur jaringan yang menjadi satu dengan leher. Terlihat sekali leher bayi yang membengkak, menggelembung. Sementara kasus ini sendiri kita tidak tahu perkembangannya sejak awal, karena ibu ini merupakan hamil ketiga, dan pertama kali dia hamil pemeriksaan dilakukan baru usia sekitar 6 minggu, dan setelah itu tidak pernah melakukan kontrol sama sekali hingga dia datang pada minggu ke-27. Jadi bayangkan hampir 21 minggu dia tidak pernah melakukan pemeriksaan apapun. Jelas pada pemeriksaan 6 minggu kita tidak mungkin melihat struktur ini, dan baru diketahui pada pemeriksaan pertama oleh sejawat dokter kandungan, dan langsung dirujuk untuk saya periksa. Beberapa pemikiran yang kita muncul, apakah ini merupakan suatu tumor jinak pada leher yang merupakan jaringan lemak atau lipoma, dalam arti tidak memberikan pengaruh apapun pada janin. Cukup dilakukan dengan bedah rekonstruksi setelah bayi itu lahir oleh sejawat bedah anak atau bedah plastik untuk membuang kelebihan jaringan lemak pada leher ini. Namun kondisi yang lain adalah pemikiran bahwa ini suatu kasus cystic hygroma atau hygroma cystic yang berhubungan dengan kondisi Turner syndrome atau 45X0 kromosom, tentunya berhubungan dengan kelainan genetika. Dan secara fisik 45X0 berjenis kelamin perempuan, hanya tidak memiliki ovarium dan uterus. Kasus lainnya juga kita pikirkan, apakah ini merupakan suatu kasus goiter atau pembesaran struma tiroid yang sebenarnya sudah jarang kita temukan sejak era
garam yodium ada di Indonesia. Saya sendiri terakhir kali melihat adanya struma tiroid pada seorang ibu atau penderita gondok mungkin di era 80-an. Jadi perlu kita lakukan juga untuk menyingkirkan apakah ini terjadi akibat hipotiroid dari si ibunya dengan pemeriksaan tiroid FT4 dan tiroid stimulating hormone. Sekali lagi kita lihat struktur kistik pada daerah leher. Jadi seolah-olah lehernya membengkak, berisi jaringan yang mengelilingi sekitar leher di bawah rahang bawah persis, dan membuat kulit leher itu membesar. Sementara kelainan tulang, kelainan rahang tidak ditemukan, artinya tidak terjadi proses destruksi yang mengarah ke keganasan jaringan. Nah, biasanya kalau terjadi destruksi pada jaringan tulang, artinya itu sejenis tumor mandibula yang ganas. Dan tidak ada jaringan lemak pada area-area yang kita amati ini. Sekali lagi, ini adalah struktur jaringan kistik pada daerah leher yang menjadikan leher terlihat seperti bengkak, menggantung, membesar. Jadi ini kita bandingkan dengan diagnosa cystic hygroma berupa gambaran kistik di bawah leher, tepat di depan, di bawah mandibula atau rahang bawah. Ukurannya cukup besar, 7 x 5 cm. Nah, kembali kita amati ini bagian kepala, forehead, hidung, bibir, dan ini struktur yang membesar. Sementara tulang hidung sendiri terlihat. Artinya kita tidak mengalami suatu kelainan seperti Down syndrome. Namun kelainan seperti Turner syndrome kita belum bisa singkirkan, dan kita anjurkan untuk melakukan pemeriksaan genetik. Struktur otak sendiri terlihat normal tanpa ada kelainan. Kembali kita amati rekonstruksi wajah untuk kita melihat adanya pembesaran dari leher bayi, menggelembung, menggantung berupa jaringan ikat yang membesar. Dengan kecurigaan ini ada suatu lipoma atau cystic hygroma. Kembali kita amati, lihat baik-baik bahwa ini ada suatu jaringan yang membesar di bawah leher, bersepta-septa, bersekat-sekat, menyerupai kasus gondok atau pembesaran struma tiroid pada era-era saat kita kekurangan garam beryodium di masa lampau. Kasus ini sendiri saya tidak pernah melihat sebelumnya, dan bisa kita bandingkan dengan kasus cystic hygroma atau lipoma. Sayangnya kasus ini terjadinya sudah sangat telat, di mana kita mesti melakukan satu demi satu tracking, penelusuran apakah ini suatu kelainan genetika Turner syndrome yang berhubungan dengan hygroma cystic, ataukah ini suatu kasus lipoma jinak yang tidak berhubungan dengan kelainan genetik apapun, atau ini adalah suatu kelenjar gondok yang membesar akibat ibunya hipotiroid dalam kehamilan. Nah, pemeriksaan kita lakukan tahap demi tahap. Laborat juga kita anjurkan untuk kita periksa. Jadi kalau ini kasus hipotiroid, kita harapkan dengan terapi hormon tiroid kita dapat mengempeskan kembali struktur yang terlihat membesar itu. Struktur jantung sendiri tidak ada kelainan, terlihat normal.
batas antara diafragma, rongga dada, rongga perut semuanya terlihat normal. Kita bisa melihat struktur jantung bayi pada kasus higroma sistik atau lipom atau tiroid struma ini. Jantung tampak normal tanpa ada kelainan pada aorta maupun pembuluh darah. Struktur kelamin sendiri terlihat bayi ini adalah perempuan, sehingga kita harus menegakkan diagnosa banding agar jangan sampai bayi ini tidak terdiagnosa bahwa ada sebuah kasus Turner Syndrome 45X0, di mana tampilan perawakan adalah perempuan namun kerdil, stunting, tanpa mempunyai ovarium dan uterus. Jadi struktur jantung sendiri tampak normal tanpa ada kelainan. Ukuran-ukuran bayi sendiri kita lihat tidak ada kelainan bermakna. Sekitar 25 minggu. Nah, kemudian kita amati kembali rekonstruksi wajah yang kita lakukan. Kita lihat lagi bahwa terlihat leher yang menggantung, membesar, membengkak, yang kita curigai sebagai struktur sistik higroma atau lipoma atau kemungkinan pembesaran struma tiroid pada leher bayi yang mungkin mengarah ke suatu kasus hypotiroid. Namun kasus lain seperti Turner Syndrome harus kita tegakkan dengan pemeriksaan genetika. Sementara bentuk wajah, bibir semua terlihat normal, jadi tidak ada mengarah ke suatu keganasan pada tumor tersebut yang merusak struktur rahang ataupun rongga tulang leher ataupun rongga pada rahang bawah. Saya lagi ini ada sebuah kasus sistik higroma atau lipoma.